sudah azan tapi merasa masih, wah saya masih kuat. Kemudian puasa dilanjutkan sampai jam 11 malam. Nah, seperti itu. Maka disunnahkan ketika seseorang itu melaksanakan puasa, ketika sudah datang waktunya di situ berbuka puasa, maka sunnah ta'jilul fitri, menyegerakan untuk melaksanakan berbuka puasa. Bahkan ada keterangan lain, ing tahaqqaqa ghurubu syamsi. Tapi ketika memang di situ memang sudah jelas waktunya loh, sudah jelas. Wa yusannu ayafturu ala tamrin wa illa famain. Disunahkan ketika seseorang itu melaksanakan berbuka puasa, lebih afdolnya pertama melaksanakan buka puasa adalah menggunakan kurma, Mas. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergi bersama saya dan bersama guru saya Mas Abdullah di channel Ngobrol Fikih. Ya, jumpa lagi ya bersama saya di channel kebanggaan kita, channel Ngobrol Fikih. Sebelumnya kita sudah membahas terkait perkara yang membatalkan puasa, yaitu apakah suntik atau periksa ke dokter dengan disuntikkan jarum ke tubuh kita apakah membatalkan puasa atau tidak. Nah, sekarang kita ada mendapat pertanyaan lagi dari teman-teman dari jamaah ini sebenarnya, tapi kita share ke channel kita biar untuk berbagi ilmu agar semuanya juga tahu, karena saya kira juga sangat diperlukan ini. Ya, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungan channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe di bawah ini. Baik, Mas Abdullah, ini membahas pertanyaan yang kemarin, Mas, yaitu ketika orang merasa kuat, ya, ketika orang merasa kuat berpuasa, sudah azan tapi merasa masih, wah saya masih kuat. Kemudian puasa dilanjutkan sampai jam 11 malam. Nah, seperti itu. Sudah buka, jadi siang oke, puasanya lancar sampai maghrib, dan ketika sudah azan maghrib itu karena merasa masih kuat dilanjutkan sampai jam 11 malam baru buka. Nah, itu bagaimana, Mas? Ya intinya tidak menyegerakan berbuka puasa karena merasa masih kuat. Seperti itu hukumnya bagaimana? Apakah mendapat pahala tambahan atau justru malahan makruh atau justru haram? Nah, bagaimana, Mas? Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada pemirsa Ngobrol Fikih pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati, alhamdulillah kita melanjutkan edisi yang kemarin sudah kita bahas terkait yaitu suntik, apakah membatalkan ataupun tidak, sudah kita jawab di edisi yang kemarin. Pada kesempatan malam hari ini ada pertanyaan masuk terkait ketika seseorang di situ sudah waktunya berbuka puasa, akan tetapi dia tidak menyegerakan untuk berbuka puasa, malah ditambah katakanlah tadi sampai jam 11 malam gitu. Apakah di situ boleh, apakah di situ mendapatkan tambahan ganjaran atau bagaimana? Maka pada kesempatan malam hari ini perlu kita bahas sesuai dengan rekomendasi kita seperti itu. Memang gini, Mas, ya, puasa di dalam waktu Ramadan itu hukumnya kan adalah wajib, dan juga ada puasa yang sunnah. Pada waktu ketika berbuka puasa kok di situ tidak menyegerakan berbuka, itu bagaimana hukumnya? Langsung kita bukakan rekomendasi kitab. Di sini kita ambilkan dari kitab Bajuri, yaitu halaman 292 yang membahas terkait hubungannya dengan permasalahan kesunahan ketika seseorang melaksanakan puasa. Ini sifatnya umum ya, tidak cuma sebatas puasa fardu maupun puasa sunnah. Dikatakan dalam kitab di sini, wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya. Disunahkan ketika seseorang itu melaksanakan puasa, itu disunahkan untuk melaksanakan tiga perkara. Ahaduha ta'jilul fitri. Yang pertama dikatakan di sini
Disunnahkan ketika seseorang melaksanakan puasa itu menyegerakan untuk berbuka puasa. Oke. Maka selain pertanyaan panjenengan itu Mas, itu sebenarnya saya juga dapat pertanyaan dari jamaah itu. Iya. Dia kebetulan itu ahli azan. Ahli azan. Jadi setiap melaksanakan berbuka puasa itu dia tuh paling start pertama sendiri untuk melaksanakan azan. Baru kemarin ada pertanyaan masuk pada saya juga. Pak, saya itu senengannya azan Pak. Azan maghrib ini masjid sini yang azannya saya terus. Tapi yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah saya itu azan dulu atau saya itu berbuka dulu? Ya, kalau melihat rekomendasi ini, maka disunnahkan ketika seseorang itu melaksanakan puasa, ketika sudah datang waktunya di situ berbuka puasa, maka sunnah ta'jilul fitri, menyegerakan untuk melaksanakan berbuka puasa. Bahkan ada keterangan lain, ing tahaqqaqa ghurubus syamsi. Tapi ketika memang di situ memang sudah jelas waktunya loh, sudah jelas waktunya untuk berbuka puasa. Nah, di dalam takjilul fitri ini tadi, kesunahan untuk melaksanakan menyegerakan berbuka puasa, itu juga ada kesunahan di dalamnya lagi. Wa yusannu ayyafturu ala tamrin wa illa fama'in. Disunahkan ketika seseorang itu melaksanakan berbuka puasa, lebih afdolnya pertama melaksanakan buka puasa adalah menggunakan kurma, Mas. Bukan kurma air itu. Bukan air dulu. Kurma dulu. Oh, Wa illa fama'in, ketika di situ kurma tidak ada, maka di situ baru menggunakan air. Kurma dulu, Mas. Kurma dulu. Jadi seandainya seseorang itu kok melaksanakan buka puasa, kurma satu dulu lah cukup. Kalau saya contohkan seperti orang azan itu tadi, ya ada azan itu tadi, kebetulan kok nang musola masjid atau musola di situ nggak ada air, seandainya atau nang gowo kok ngomah perkewo, ya udah karena ini pakai kurma satu aja, taruh dalam plastik sa'i ya sa'i ketika sudah waktu berbuka, kurma makan, kemudian baru azan. Sebab apa? Disunnahkan ketika melaksanakan menyegerakan berbuka puasa, hukumnya adalah sunnah. Ya, kesunahan akan kita bahas sekalian biar nanti orang juga paham. Jadi para penggemar channel Ngobrol Fikih juga paham. Nah, kesunahan yang kedua dikatakan wasani utawi sing nomor loro iku takhirus sahuri. Yang kedua, kesunahan di dalam melaksanakan puasa adalah mengakhirkan di dalam sahur. Jadi sahur itu malah akhir, Mas. Berbuka menyegerakan. Tapi kalau di dalam masalah sahur di situ adalah terakhir, lebih bagusnya terakhir. Maka ketika seseorang di situ kok, wah aku nang kono kuwi turune bablasane sahur nang kono kuwi jam 1 atau mungkin jam 11 atau jam 12 ya. Iya, tangi-tangi langsung azan subuh kan, seperti langsung ketindakan berangkat ke masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Akan tetapi tidak mendapatkan kesunahan di dalam melaksanakan puasa. Sahur itu lebih bagusnya adalah pada waktu akhir, mendekati waktu imsak. Seperti itu. Wa yahsulu as-sahur biqalilil akli wasyurbi. Dan sahur itu tadi berhasil, dengan kata lain sudah mencukupi walaupun dengan sedikit makan dan sedikit minum. Jadi orang sahur itu seandainya loh ini tuh ya, seandainya di waktu malam itu jam 10 ataupun jam 12 atau jam 1 itu sudah makan banyak, kemudian dia kekenyangan. Pada waktu sahur dia tidak ingin makan, enggak apa-apa. Tapi memang disunahkan mengakhirkan sahur walaupun hanya sedikit makan ataupun sedikit minum. Ya seandainya nih ngopi aja lah. Atau di situ sebatas di situ air putih. Atau di situ main roti satu atau dua lah. Di sini juga termasuk kesunahannya mengakhirkan sahur. Itu yang kedua, Mas. Kemudian yang ketiga dikatakan wasalisu tarkul hajri. Sedangkan yang ketiga disunahkan di dalam melaksanakan puasa itu meninggalkan perkataan yang jelek. Nah, ini yang terjadi pada masyarakat kita. Perkataan jelek itu banyak sekali loh, Mas. Ngerasani. Atau hasud dan lain sebagainya lah, berkata-kata yang di situ tidak perlu. Maka ketika kita, Mas, di dalam bahasan di masyarakat kita kok ketika ada seseorang di situ kok berbicara dengan kita, kemudian diajak kita untuk membicarakan orang lain, atau orang lain,
Maka dikatakan di sini wal ghibati nahwu qalika, termasuk juga goro. Falyakul marrataini aw salatan inni shaimun. Ketika seseorang kok mengajak kamu untuk membicarakan orang lain, maka disunahkan kamu untuk berkata kepada orang yang bersangkutan, inni shaimun. Saya sekarang baru berpuasa. Nek gak selungane ngeten mau. Seperti itu aja. Jadi maaf ya, saya waktu sekarang baru puasa. Mungkin kalau kita bilang seperti itu dari gaya gitu. Iya, betul. Apalagi puasa sunnah. Baru rasuana. Gayamu nang kono. Kalau Ramadan udah umum ya. Seperti itu. Karena bahasanya kan gayamu kadang yang ngrasani wong gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah, kita kalau memang tidak memungkinkan untuk berkata seperti itu ya kita nyingkir aja lah. Dialasi mau kemana? Aku pengen naik kepentingan naik ngebel. Lah seperti itu. Atau nang kono kuwi gak nek bel-bel, tak ngebel sik ya, seperti itu kan bisa. Yang jelas ketika seseorang itu kok kita berikan alasan seperti itu kok tidak menerima. Nek syariat tetap kon berbicara seperti itu. Aku lagi poso. Iya. Ojo mbok jak ngrasani wong. Ini syariatnya, tapi terkadang seperti ini kan juga orang belum bisa menerima. Wis goleki cara bagaimana biar orang itu bisa menerimakan, akhirnya kita tidak berbicara yang jelek. Cukup. Jadi maka dikatakan lebih baik dia di waktu puasa ini tadi. Maka gini Mas, sampai dikatakan orang yang tidur dalam keadaan puasa itu dihitung ibadah. Dikarenakan apa? Lah ini mah ada bandingannya. Kalau dia tidur memang tujuannya ketika dia itu kok pangapuntenipun kok dalam kondisi kok tidak tidur tapi dia membicarakan orang lain, ataupun maksiat ataupun mau melaksanakan perkara yang tidak bermanfaat, maka pada waktu puasa memang lebih baik tidur. Tapi ketika dia itu kok tidak tidur tapi juga digunakan perkara untuk bermanfaat, contoh seperti apa? Bekerja untuk kebutuhan menafkahi keluarga, ataupun di situ untuk membaca Al-Qur'an, atau di situ untuk bersedekah dan lain sebagainya, maka lebih baik ya ojo turu. Maka orang itu banyak yang Mas beranggapan, wah puasa gitu turu. Seperti Mufid sama Dimas itu biasa nih. Awan mong turu seperti itu. Sampai kemarin gempa nggak bangun. Oh gempa nggak bangun. Sini aman-aman saja ya. Alhamdulillah. Itu ini seperti itu. Jadi ada 3 perkara yang di situ memang disunahkan di dalam melaksanakan puasa. 1, menyegerakan untuk berbuka. Yang kedua, mengakhirkan melaksanakan sahur. Yang ketiga, di situ untuk meninggalkan perkataan yang jelek. Seperti itu Mas. Jadi intinya ini Mas, untuk jawaban dari pertanyaan saya tadi, tidak menyegerakan berbuka itu tidak mendapatkan kesunahan ya? Ya, tidak mendapatkan kesunahan. Jadi tetap aman lah puasanya, tetap sah ya? Tetap sah. Yang kesunahan. Tapi ya kurang abdul juga ketika kok di situ diteruskan sampai jam 11, itu malah menjadikan makruh nanti. Iya, ya karena senajan tawa ilmu dia juga pengen diet ya. Pengen diet ya udah bagus juga. Ya, kalau misal pengen diet ya minum dulu lah, ya, dibatalkan walaupun sedikit. Jadi biar mendapatkan kesunahan. Maka jangan, ibadah memang sudah diatur Mas. Betul. Oleh Gusti Allah sudah diatur. Jadi Gusti Allah itu menempatkan hambanya di dalam permasalahan ibadah itu sesuai dengan kapasitasnya. Ya contohnya tadi ya, untuk sahur itu diakhirkan, buka disegerakan, itu kan meringankan kita juga. Ya, lah kapasitas ini dihitung menurut umumnya manusia. Umatnya Gusti Allah, bukan hanya segera 1 orang 2 orang. Maka Gusti Allah itu kan tidak la yukallifullahu illa wus'aha. Jadi Gusti Allah tidak akan memberatkan terhadap hambanya bagi perkara-perkara yang baginya tidak mampu. Maka dengan kondisi penetapan waktu yang sudah diterangkan oleh agama, maka seyogyanya kita ikut aturan saja, walaupun kita kondisi termasuk orang yang kuat. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi masih terkait ini. Baru kemarin ada teman saya WA gini, Mas, kalau ketika sudah imsak, sudah di masjid itu imsak itu, apakah masih boleh? Misal kita masih makan, itu boleh dilanjutkan atau wajib berhenti Mas? Nah ini, memang imsak itu masih ada ikhtiyat waktu sebenarnya. Sebenarnya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa ketika dia itu kok sudah waktunya habis, tapi posisi masih mengunyah makanan, kemudian ditelan, ini tetap tidak sah.
Maka seyogianya ketika dia imsak, walaupun sebenarnya masih ada sepelengan waktu ya antara imsak dengan antara waktunya azan ini tadi, seyogianya imsak itu yundang stop aja. Sebab kan kita masih butuh juga waktu untuk sikat gigi. Betul. Kemudian juga setelah imsak kita butuh mengunyah lagi, apalagi wong sing nang kono untune ompong. Heeh, untune ompong mangane iwak sapi gitu iki, ulote sapune ra rampung-rampung ini. Nek imsak kan dirampungi nanti malah koridor waktunya nanti. Jadi lebih ikhtiatnya, kalau saya berpendapat, maksudnya kalau lebih berhati-hatinya saya, kalau saya pribadi itu, walaupun di situ ada sepelan waktu yang sedikit sekali setelah imsak itu tadi, lebih baik imsak itu sudah disudahi aja, biar kita itu aman. Sebab ketika kita masih kondisi makan, kemudian kok imsak, kemudian kok sudah masuk waktu sholat, walaupun sedikit sekali, itu sudah tidak mengesahkan terhadap kondisi puasa. Lebih berhati-hati aja. Ya, karena waktu imsak dan subuh itu biasanya selisih sekitar 10 menit ya kurang lebih. Kurang lebih 10 menit. Ya kurang lebih lah, ada Tapi, yang 5 menit lah seperti itu. Saya kira untuk waktu sholat subuh itu agak dimundurkan dan waktu imsak itu agak dimajukan ya, Mas. Iya, memang seperti itu. Jadi Imsak itu memang sebagai ikhtiyat. Iya, ya Untuk berhati-hati lah, berhati-hati. Kalau kita nggak ada imsak repot, Mas. Kalau nggak ada imsak repot. langsung azan subuh, nah, malah langsung batal Nah, itu. langsung batal, nggak langsung batal, itu waktu ikhtiyat namanya. Ya, berhati-hati. Oke, mungkin cukup untuk video kita kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا